Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa. Walaupun suara agak serak-serak, tapi overall sehat luar biasa. Alhamdulillah. Santri itu adalah siapapun yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di bidang apapun dia berjalan, karena terkadang dia bisa jadi berjalan di bidang yang menurut masyarakat awam itu tidak ada hubungannya dengan agama, tapi jika dia lakukan itu dalam konteks dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap dinamakan santri. Tentu dengan diiringi dengan akhlak, dengan diiringi dengan bimbingan guru. Itu santri menurut saya, insya Allah. Ya, jadi santri itu tidak harus bermukim, tidak harus diasramakan, tidak harus dipondokkan. Kenapa? Karena pada dasarnya selama orang itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dinamakan, kalau dalam istilah agama dinamakan sebagai murid. Muridun. Apa itu murid? Yaitu orang yang hendak menuju kepada Allah. Kalau dalam bahasa kita yang namanya bahasa santri namanya. Sehingga siapapun orang, mau dia mukim mau tidak, bahkan para kiai-kiai, para guru-guru kita, para ulama kita, mereka masih menyebut dirinya sebagai santri. Bahkan kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau pernah dawuh, maziltu taliban, selamanya saya tidak akan lepas dari status santri. Bahkan ada sebuah cerita khusus. Suatu ketika ada perkumpulan santri-santri di hotel. Tentu ketika santri diundang, juga kiainya juga diundang. Jadi pertemuan antara pengasuh, ustadz-ustadz pondok, juga dengan beberapa perwakilan santri dari berbagai pondok pesantren. Tentu di situ ada makanannya, ada cateringnya kan. Dan cateringnya antara catering kiai dengan catering santri kan mesti berbeda. Menunya dan lain sebagainya mesti berbeda. Tempatnya juga berbeda. Akhirnya ketika MC-nya mengatakan, selamat malam para kiai dan juga teman-teman santri dimanapun berada. Ini sekarang kita masuk kepada jamnya makan malam. Dipersilahkan untuk kepada para kiai merahapi hidangan yang ada di sebelah kanan. Kemudian kepada para santri merahapi hidangan berada di sebelah kiri. Apa yang terjadi ketika itu? Semuanya merahapi hidangan yang ada di sebelah kiri. Jadi yang disiapkan untuk kiai kosong. Nggak ada yang mau makan ke situ. MC-nya penasaran, datang kepada kiai-kiai. Tempatnya kiai sana. Terus kata kiai-kiai dengan kompak menjawab, Pak, jangan tadi bilang apa? Yang kiai ke kanan, yang santri ke kiri. Saya selamanya jadi santri. Maka saya berarti makanya ke arah kiri. Santri itu adalah sebutan yang membanggakan. Sehingga status santri ini disematkan kepada orang-orang yang memang memenuhi standar atau kriteria. Biar apa? Biar nama santri menjadi tidak tercoreng. Nah, sebagaimana presiden tentu ada syaratnya, sebagaimana gubernur tentu ada syaratnya. Kenapa? Karena ketika dia jadi presiden membawa marwah negara. Sehingga tidak boleh malu-maluin negara. Sama dengan santri. Santri adalah titel yang sangat membanggakan. Bahkan titel yang bisa menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Maka bagaimana kriteria santri itu? Yang pertama, tentu dia adalah orang yang niatnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini ditata seiring dengan berjalannya waktu, nggak ada masalah, dipersilahkan. Yang kedua adalah dia menaati dawuh dari gurunya. Yang namanya santri, dia butuh jembatan. Dia butuh sarana. Dia butuh kendaraan untuk menuju dari pulau kebodohan menjadi pulau kepintaran. Dari pulau yang tidak beradab menjadi pulau yang beradab. Nah, jembatan ini, sarana ini adalah guru. Jadi guru itu bukan tujuan. Tapi guru itu adalah sarana dari santri untuk kita menuju kepada Allah. Jembatan dari santri untuk kita menuju kepada Allah. Yang namanya jembatan pasti juga ada kriterianya. Ketika kita dari Surabaya mau ke Madura, ada jembatan namanya jembatan Suramadu. Maka karena di situ konsepnya adalah tol, maka kita wajib bayar. Gak mau bayar, nggak usah lewat situ. Nah, gimana caranya? Nyebrang lewat laut. Melangi kalau cara bahasa Jawa.
berenang. Silakan kalau memang mau. Tapi kalau mau yang enak, mau yang nikmat, ikut di jembatannya. Sehingga aturannya berada di aturan tersebut. Kalau enggak kenapa? Bisa terjadi sesuatu nanti. Selainnya tol juga sama, ada jembatan-jembatan yang mengharuskan bebannya sekian. Harus begini, kendaraan yang boleh melaju hanya ini, yang boleh melewati hanya ini. Ya kita mau nggak mau harus taat. Kenapa? Karena ya itu salah satu cara kita dan satu-satunya cara untuk kita menuju kepada tujuan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saya kriteria santri ya niatnya menuju kepada Allah, yang kedua netepi dawuh gurunya. Bagi santri, guru itu satu kata mungkin, everything, segala-galanya. Ya, it's the only way that you have to do to submit our weakness untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cuma satu-satunya jalan kita untuk kita mengakui kekurangan kita, mengakui bahwa kita nggak bisa sambung sampai kepada pulau yang kita maksud terkecuali dengan melalui guru kita. Sehingga bagi santri seharusnya menempatkan guru itu sebagai sesuatu hal yang segala-galanya bagi dia. Ya karena tadi, ya mau kemana lagi kalau tidak kepada guru? Mau sowan kepada siapa kalau tidak sowan kepada guru? Mau mencari ridho siapa kalau tidak mencari ridho guru? Yang ini kemudian bagi santri harus menentukan prioritas. Kadang circle pertemanan ditabrakkan dengan guru. Kadang kebiasaan buruk yang ia miliki ditabrakkan dengan guru. Kadang prinsip apa yang dia miliki ditabrakkan dengan guru. Sehingga kalau bagi saya sendiri, ridho guru itu yang merupakan segala-galanya. Bahkan kita rela untuk mengorbankan semuanya demi mendapatkan ridho guru. Dan itulah yang kita pelajari dari kesuksesan orang tua kita, kesuksesan guru-guru kita ya karena nilai dawuh guru. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang dilematis. Sama kayak pertanyaan lebih afdal mana orang tua antara ayah dan ibu kita. Antara ayah dan bunda kita, antara bapak dan ibu kita, antara papa dan mama kita, antara abah dengan umi kita. Atau dengan segala macam panggilan yang mungkin teman-teman semua berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang secara letterlek hadis memang betul. Ketika ada sahabat mengatakan, wahai Rasul, siapa orang yang pertama kali saya patuhi setelah Allah dan engkau, maka Rasul menjawab ummuk sampai 3 kali, baru menjawab abuk, atau dalam riwayat yang lain ummik, atau dalam riwayat yang lain ummi dan lain sebagainya. Yang pada intinya ibu diulang sampai 3 kali, baru kemudian ayah. Tapi toh begitu, bukan berarti kemudian hadis ini disalahpahami. Oh berarti kalau begitu ibu saya yang saya turuti, bapak saya nggak usah. Oh, kalau begitu ibu saya akan saya taat kepadanya, kalau bapak saya durhaka. Enggak. Ini hanya sekedar menunjukkan derajat yang derajatnya hanya unggul sedikit saja. Kenapa? Karena ibu melakukan sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dilakukan bapak. Pengorbanannya apa? Berupa hamil. Yang kemudian itu dibawa kemana-mana sampai 9 bulan. Kemudian belum lagi melahirkan yang bertaruh nyawa. Kemudian belum lagi kasih sayang yang diberikan tanpa mengurangi esensi dari perjuangan bapak. Tapi dalam prakteknya bapak dan ibu bukan merupakan sesuatu yang bisa dipertentangkan. Sama dengan kita mempertentangkan guru dengan orang tua, seharusnya tidak untuk dipertentangkan. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan salah satu dari ridho keduanya, maka kita tidak akan mungkin sukses dalam usul kepada Allah. Tidak mungkin sukses. Sebagaimana mobil, itu ada banyak komponen yang harus semuanya baik. Baru mobil itu bisa jalan. Tidak bisa kita tinggal salah satu kemudian kita pakai salah satu, tidak bisa. Kita mau masuk ke dalam mobil, harus punya kuncinya dulu. Sudah punya kunci, di starter. Kalau akinya rusak, ya nggak bisa di starter.
Sudah punya kunci, akinya baik, tapi kalau bensinnya habis, ya nggak bisa jalan. Sudah punya kunci, bensinnya masih, akinya baik, tapi kalau tidak di starter, ya nggak bisa jalan. Sudah di starter, tapi kalau nggak digas, ya nggak bisa jalan. Sudah digas, tapi kalau masih diinjak handremnya, ya nggak bisa jalan. Sudah digas, handremnya tidak diangkat, tapi ada batu yang mengganjal, ya nggak bisa jalan. Sudah diinjak gasnya, tidak ditekan handremnya, starter sudah dinyalakan, bensin baik, aki baik, tidak ada pengganjal, tapi posisinya masih di dalam garasi atau berada dalam kemacetan. Lah mau kemana? Wong jalannya masih macet, gak bisa kemana-mana. Maka semua komponen ini harus kita bebaskan, harus kita dorong, harus kita penuhi. Supaya apa? Supaya mobilnya bisa jalan. Bahkan dari hal-hal terkecil sekalipun harus kita perhatikan, bannya seperti apa, pentilnya seperti apa, knalpotnya seperti apa, lampunya seperti apa, ratingnya seperti apa. Harus selalu kita perhatikan semuanya. Apalagi kok merupakan komponen yang penting. Yaitu komponen antara guru dengan orang tua. Maka ini bukan merupakan sesuatu yang harusnya dipertentangkan. Enggak. Dan kita yang sebagai orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya untuk berbakti dan mematuhi dawuh-dawuh gurunya. Itu orang tua yang baik. Nah, silahkan kamu ayo ikuti dawuh gurumu, ayo ikuti dawuh gurumu. Sedangkan sebaliknya kita yang berprofesi sebagai guru, kita ditakdirkan oleh Allah untuk mempunyai santri, maka kita kalau guru yang baik adalah yang menekankan anak-anaknya, menekankan santri-santrinya untuk berbakti kepada orang tua. Saya lihat sendiri bagaimana guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau punya seorang ayah yang ayahnya adalah ulama. Dan beliau punya guru yang gurunya juga adalah ulama. Sebagaimana kita tahu beliau Habib Muhammad adalah putra dari Habib Husain bin Anis. Siapa beliau? Beliau adalah cucu dari Habib Anis. Habib Husain adalah anak putra dari Habib Anis. Yang kita tahu ilmunya sangat luar biasa. Tapi Habib Husain menekankan, wahai Muhammad, kamu sekarang saya bawa ke Pasuruan. Sekarang mondok di tempatnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Maka sekarang tugas kamu adalah berbakti kepada Habib Taufik. Sampai seapa-apanya silahkan sesuaikan Habib Taufik. Prinsipnya ikuti, dawuhnya ikuti, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika Habib Muhammad sampai di tempat Habib Taufik, kemudian disowankan dan diterima menjadi santri dari Habib Taufik As-Segaf, maka seiring berjalannya waktu sehingga sampai naik ke tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ketika beliau pamit pulang, maka pastinya Habib Taufik sama. Wahai Muhammad, kamu di rumah, kamu di Solo, berbaktilah kepada ayah kamu. Turuti dawuh-dawuhnya, begini, begini, begini. Sehingga inilah yang serba standar. Ayah tidak boleh menang-menangan sendiri. Nah, ini kamu yang ngopaini ayah loh ya. Kamu yang belikan susu ayah, yang begini ayah. Maka kamu berbakti kepada ayah saja, nggak usah kepada ibu. Nggak begitu. Ayah yang baik adalah ayah yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hormat sama ibunya. Hormati ibu kamu. Sebaliknya, ibu yang baik adalah ibu yang mengajarkan kepada anaknya untuk menghormati ayahnya. Hormati ayah kamu. Berbakti kepada ayah kamu. Sehingga kalau menurut saya, ini merupakan dua pilar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan tidak bisa ditinggal satu dengan yang lain. Maka berbahagialah diri kita yang memiliki orang tua. Yang orang tua tersebut pesannya adalah ayo selalu ikuti dawuh guru. Dan berbahagialah diri kita yang punya guru. Yang pesannya guru adalah ayo selalu ikuti dawuh dari orang tua kalian. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Tujuan itu satu. Tapi strategi untuk mencapai tujuan itu bisa berbeda-beda. Tergantung dari latar belakang, tergantung dari pengalaman, tergantung dari lingkungan. Tujuannya kita tentukan sama, yaitu li'ala'i kalimatillah. Untuk memajukan, mengagungkan dan meninggikan bendera kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Sebab ini adalah satu-satunya kunci untuk menggapai kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Nah, untuk menggapai ini, masing-masing dari orang memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda.
Maka tadi tidak ada yang perlu gondok-gondokan. Tidak ada yang perlu pokoknya begini, pokoknya begini. Tidak ada yang perlu pokok-pokokan. Prinsipnya begini dulu. Prinsip itu jenengan tahu prinsip dari mana. Maka ketika ada prinsip yang berbeda, ketika ada keinginan yang berbeda, duduklah bersama. Mencari apa sih? Oh, nyari ridhonya Allah. Apa yang kalian tuju? Sama-sama menuju ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ini luas. Sehingga ketika terjadi perbedaan antara keinginan santri dengan keinginan guru, atau keinginan santri dengan keinginan orang tua, atau keinginan orang tua dengan keinginan guru, maka saya sebagai teman-teman dari teman-teman kalian semua, yaitu teman-teman dari santri-santri kita semua, bahwa ayo kita sebagai santri berusaha mendudukkan orang tua dan guru kita sebagai kedua belah pihak yang tidak bisa kita tinggal salah satu di antaranya. Bahkan kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika diperbandingkan, ini dalam kitab Ihya'nya Imam Ghazali, antara orang tua dengan guru, orang tua biasa, yang gurunya guru agama, maka kedudukannya lebih tinggi guru. Kenapa? Karena orang tua yang biasa itu hanya memikirkan anaknya dari api dunia. Apa itu api dunia? Kemelaratan, kemiskinan, tidak bisa makan, tidak punya kerja, tidak bisa hidup nyaman, tidak bisa hidup enak. Ini kalau orang tua biasa memikirkan anaknya biar tidak terkena api dunia. Tapi kalau guru yang dia peduli kepada santrinya, maka dia memikirkan dan sangat berusaha kepada santrinya biar apa? Biar tidak terkena api yang apinya apabila sudah membakar, maka membakar abadan abada khalidina fiha, di dalamnya selama-lamanya. Dan nanti suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah, akan ditarik oleh Allah selama dia masih punya Islam ke dalam surganya Allah. Tapi setelah ribuan tahun lamanya disiksa di neraka. Api apa? Api neraka. Tapi toh begini tetap tidak bisa dipertentangkan. Orang tua kita seburuk apapun tetap orang tua kita. Sehingga para ulama kita mengajarkan keduanya bukan sesuatu hal yang harusnya dipertentangkan. Semuanya harus didukung semua. Sehingga ketika ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka dirembuk. Diberikan penjelasan. Oh, dalam hal ini kok kayaknya orang tua saya lebih paham ya. Oh, dalam hal itu kok kayaknya guru saya lebih paham. Nah, ini kita sebagai santri sekaligus sebagai anak harus memilah. Harus memilah dan harus memilih. Oh, orang tua saya ini adalah orang tua yang ilmu manajemennya baik misalnya. Beliau punya ini, beliau bisa begini, beliau punya usaha ini, beliau bisa begini. Tapi dalam hal agama sangat awam misalnya. Tapi guru saya dalam hal agama sangat hebat. Kitab apapun bisa dibaca, tahfidzul Quran misalnya. Ilmu fikihnya mantap, ilmu balaghahnya mantap, ilmu manteknya mantap, semuanya mantap. Tapi dalam ilmu dunia kok kayaknya kurang bisa diterima di masyarakat. Buktinya masjid sebelah rumah direbut dengan paham lain misalnya. Atau dia kurang bisa diterima di masyarakat misalnya seperti itu. Maka ilmu yang kita ambil dan yang kita pilih ya tergantung dari bidangnya beliau berdua. Sama kayak ketika dokternya penyakit kelamin kemudian kita tanya THT, ketika dia nggak bisa jawab, ya bukan salahnya dokter, memang beliau bukan pakarnya. Kitanya yang salah tanya. Maka dalam hal tanya, saya habis ini kemana ya? Umpama mau kuliah ambil jurusan apa ya? Kemudian saya manajemennya seperti apa ya? Maka tanya kepada orang tua kalian. Sedangkan kalau dalam hal prinsip beragama, dalam hal saya nanti mau begini apa enggak, saya mau melangkah kemana, maka ambil dari guru-guru kalian. Dan ini merupakan sesuatu yang bukan minus, tapi justru menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Sama kayak kita ini pernah dulu KKN. Yang KKN itu oleh kebijakan kampus, satu tim berisi 9 orang yang diterjunkan di sebuah desa. Kemudian 9 orang ini berasal dari seluruh fakultas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di awal-awal kita memprotes kebijakan ini. Kenapa? Ya kita nggak kenal. Kita beda visi misi. Yang satu anak hukum, tentu visi misinya harus hukum ditegakkan, legalitas hukum. Begini. Yang satu sisi pertanian, oh harus begini. Yang satu sisi matematika. Tentu berdasarkan ilmu yang dipelajari, melahirkan mindset yang berbeda-beda. Melahirkan prinsip yang berbeda-beda. Tapi seiring berjalannya waktu, perbedaan ini, keahlian yang beraneka macam ragam ini, inilah yang dibutuhkan kepada masyarakat. Oh ternyata masyarakat bukan cuma butuh tani, tapi mereka juga butuh BPJS. Sehingga bagaimana caranya BPJS, bagaimana kemudian mereka bisa mengklaim obat-obat yang mereka butuhkan. Maka anak hukum di situ berperan.
Di satu sisi mereka punya anak yang anaknya ini sekarang musim corona sehingga kemudian nggak bisa sekolah, anak-anaknya masih SD, maka perlu dari fakultas PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Oh yang ini ada di bidang ada tetangga yang punya las-lasan, mereka kesulitan untuk gini, ada anak yang di bidang teknik dan lain sebagainya. Sehingga justru perbedaan-perbedaan ini menjadi penguat bagi kita. Sehingga bersyukurlah kalian yang orang tua dan gurunya berbeda, berarti memang latar belakangnya berbeda. Sehingga dalam hal ini saya bisa sukses mengambil lewat jalur orang tua saya, dalam ini saya bisa sukses lewat jalur guru-guru saya. Sehingga sekali lagi ya, kalau saya justru memiliki mindset yang berbeda, yang perbedaan itu bukan menjadi problem, tapi justru menjadi penguat kita. Justru kita bisa mengambil pengalaman, baik itu pahit maupun baik, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang tua, dari tetangga, dari guru, dan sebagainya. Sehingga ketika ada problem yang itu kemudian didasari atas perbedaan antara orang tua dan guru, maka kita komunikasikan. Ayah, ibu, ini aturan pondoknya begini, kiaisan dawuh begini, alasannya begini, kira-kira gimana? Sebaliknya kalau kita didawuhi orang tua, kita sampaikan kepada guru kita, guru, ini ayah saya dawuh begini, ibu saya dawuh begini, kira-kira gimana? Nggak ada yang nggak selesai dengan ngobrol dan dengan komunikasi. Rata-rata yang nggak selesai itu gara-gara ada niat yang buruk. Selama niatnya baik, selama etikatnya baik, selama sama-sama ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, santrinya menjadi santri yang soleh, maka pasti orang tua dan guru akan memiliki strategi yang berbagai macam, tapi tentu mereka akan berembuk strategi mana yang paling pas untuk diterapkan kepada putra-putri mereka, kepada santri-santri mereka. Yang namanya nyupir itu lelah dan tanggung jawabnya besar. Sehingga yang namanya nyupir itu harus perhatian kepada semua sisi yang terjadi kepada mobil kita. Mereka harus paham bagaimana cara menjalankan mobilnya. Kalau dia menggunakan 3 pedal, bagaimana dia bisa ngepasno antara gas, rem, dan kopling dengan giginya. Kalau dia mobil matic, dia harus mengetahui bagaimana karakteristik mobil matic. Karena kalau dia nggak paham, mobil matic akan cepat rusak. Dia harus memahami tombol-tombol yang ada di layar depan. Bagaimana tombol bensinnya, bagaimana tombol kepanasan mesinnya, bagaimana tombol speedometernya. Bagaimana kalau muncul tombol ini, kalau muncul indikator ini, kalau muncul merah ini. Semuanya itu menandakan apa yang terjadi pada mobilnya. Kalau dia nggak paham, maka perjalanan akan tidak beres. Dia harus paham karakter mobilnya, dia harus paham karakter mesinnya. Ini mobil sport atau mobil keluarga. Bagaimana kurang lebih lebarnya mobil saya, panjangnya mobil saya, parkirnya cukup apa enggak, nanti saya nyalipnya seperti apa, saya berada di jalur kanan apa di jalur kiri, dan lain sebagainya. Itu sudah beres, mereka harus tetap fokus nyopir. Mereka perhatikan kaca di depan, mereka perhatikan kaca spion kanan, mereka perhatikan kaca spion kiri, mereka perhatikan kaca spion yang ada di belakang, untuk memastikan tidak ada sesuatu yang berada di sampingnya sehingga bisa terjadi kecelakaan. Dan banyak hal lain yang berupa pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki dan keahlian-keahlian serta kompetensi yang harus dimiliki untuk sekedar nyopir saja biar terpenuhi tujuannya, yaitu selamat sampai tujuan dengan nyopir yang senyaman mungkin dan mencapai pada deadline waktu yang telah ditentukan. Kalau mau sukses harus paham semua teorinya. Bahkan bukan cuma memahami mobil, tapi juga memahami rambu-rambu. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau, ada tanda dilarang masuk gara-gara satu arah. Kalau kita nggak paham ditilang polisi. Gara-gara salah masuk ke dalam jalan. Kalau kita nggak paham merah kuning hijau, tilang polisi dan lain sebagainya. Sehingga menjadi sopir merupakan tanggung jawab yang luar biasa. Yang tentu ada pride tersendiri. Kalau kita mampu, wah ini sopirnya enak, dipuji kita sama penumpang kita. Dipuji kita sama juragan kita. Wah saya mau nyopir, saya mau nyopirnya ini. Sehingga ketika kita bisa mencapai pada kedudukan itu, ya merupakan sesuatu yang afdol sekali. Kenapa? Karena berarti kita bisa mengupgrade diri kita. Dari yang awal mulai kita nggak bisa apa-apa, nggak paham apa-apa, sehingga sekarang kita menjadi bisa apa-apa. Minimal apa? Minimal kita nggak merepotkan orang lain kalau kita bisa nyupir. Kita mau kemana-mana, ada mobil, wis saya nyupir sendiri. Kiai mau kemana? Saya supiri Kiai. Habib mau kemana? Saya supiri. Nggak perlu repot untuk ngerepoti orang lain. Sehingga ini ada sebuah kebanggaan sendiri yang minimal niatnya biar dapat pahala. Ya Allah, saya akan belajar nyopir atau belajar keahlian yang lain. Yang saya niat supaya saya tidak ngerepoti orang-orang yang lain. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan saya.
bisa nyetir motor, bisa apa. Kenapa? Biar nggak usah kemana-mana diboncengke. Sehingga tanggung jawabnya besar, kemampuan yang dimiliki harus dilatih, tapi kalau sudah bisa, kebanggaannya luar biasa. Sedangkan yang penumpang, selama dia percaya dengan sopirnya, maka dia tinggal mampir ke minimarket, tinggal beli jajanan, tinggal beli minuman, kemudian dia masuk ke dalam mobil, kemudian dia bisa jadi asik ngobrol, bisa jadi asik main HP, bisa jadi asik ngemil, bisa jadi tidur dan lain sebagainya. Sehingga kalau ditanya lebih enak yang mana? Ya tentu lebih enak jadi penumpang. Kenapa? Karena dia tidak ada beban, karena dia tidak ada tanggung jawab, dan kemudian dia bisa mengangan-angankan, oh nanti saya akan sampai di sana jam 9. Sehingga selama menunggu perjalanan itu dia bisa asyik untuk melakukan kegiatan apa yang dia lakukan. Jadi kedua-duanya memiliki tanggung jawab yang sama-sama besarnya. Kok bisa? Iya. Hatta penumpang pun dia harus percaya sama sopirnya. Kalau nggak percaya silahkan kalian cari sopir yang lain atau kalian silahkan nyopir sendiri. Tapi efeknya ya kalian akan merasakan capek. Karena kalian siap untuk menjadi sopir. Kalau belum siap ya ayo ikut dalam mobil yang sudah ada sopirnya. Enak kalau begitu. Yang kedua, dia harus menjaga konsentrasi si sopir. Tidak boleh melakukan aktivitas atau memutar video atau apa yang sampai mengganggu konsentrasi dari sopirnya. Bagaimana kalau sopir ikut nonton videonya? Bagaimana kalau sopir ikut bercandaria yang sampai kebablasan? Maka dia akan kehilangan fokus di dalam tujuan utamanya yaitu nyetir. Yang ketiga, dia mengingatkan sopir tugasnya. Apa? Kalau sopirnya kebelandangan, kalau sopirnya kebablasan, kalau sopirnya tidak rating, kalau sopirnya melanggar lampu merah, kalau sopirnya terlalu kencang dalam mengendarai mobilnya dan lain sebagainya, kita mengingatkan. Yang keempat, menemani perjalanan sopir. Jadi penumpang jangan terus masuk mobil sampai turu ae. Nah, sopirnya butuh teman, ditemani, diajak cerita gimana Pak? Ya ngobrol sehari-hari ringan. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang kita butuhkan itu bukan apa-apa. Sesuatu yang kita butuhkan hanya sekedar ngobrol santai, bahas sesuatu yang nggak mutu, melakukan sesuatu yang absurd secara bersamaan, guyu kepada hal-hal yang nggak jelas, dan itulah seakan-akan kebahagiaan yang selama ini kita cari. Jadi bukan kebahagiaan yang besar yang apa enggak, terkadang hanya sekedar say hello, terkadang hanya sekedar apa, itu menjadi kebahagiaan yang mampu memenuhi hati kita. Sehingga sopir pun bisa jadi ketika dia nyopir hilang penatnya, hilang ngantuknya gara-gara apa? Gara-gara nyaman dengan penumpangnya yang enak diajak untuk ngobrol. Sehingga saya tidak menjawab secara spesifik, tapi insya Allah analogi sopir dan penumpang tadi bisa menjawab pertanyaan lebih enak mana jadi guru atau murid. Insya Allah. Pesan saya kepada santri, wabil khusus siapapun yang pernah ngaji, walaupun cuma satu huruf kepada saya. Saya minta maaf saja. Tidak ada pesan, tidak ada apa-apa karena insya Allah Allah sudah akan memberikan jawaban kepada hatinya masing-masing. Karena terkadang kita ini terlalu berambisi. Yang ambisi itu sebenarnya baik. Tapi karena yang terlalu berambisi sehingga ketika ambisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sehingga kemudian muncul efek-efek tertentu atau respon-respon tertentu yang kadang kurang pas. Bagaimana kita bisa menghancurkan gunung yang sama saja kalau Allah berkehendak ya bisa. Tapi terlalu berambisi juga akan menghancurkan diri kita sendiri. Sehingga kepada seluruh teman-teman yang pernah ngaji sama saya walaupun cuma satu huruf, maka nggak ada pesan, ya cuma minta maaf saja. Nah kepada orang-orang yang lain yang melihat orang-orang yang pernah ngaji kepada saya, walaupun cuma satu huruf, kok kemudian teman-teman saya tadi melakukan keburukan, maka sejatinya bukan salahnya mereka, tapi salahnya saya karena belum mengajarkan yang baik. Atau mungkin sudah mengajarkan yang baik tapi belum mencontohkan yang baik. Atau mungkin sudah mencontohkan yang baik tapi belum menemukan metode yang baik untuk menjelaskan kepada mereka. Atau mungkin sudah menemukan metode yang terbaik tapi belum menemukan cara terbaik untuk mendapatkan hati mereka.
dan lain sebagainya. Banyak problem yang saya yakin semua problemnya itu sumbernya dari saya. Sehingga ya saya sangat minta maaf kepada teman-teman semua karena kalian dicap jelek oleh teman-teman kalian, dicap jelek oleh orang tua kalian mungkin, dicap jelek oleh masyarakat kalian, bahkan dicap jelek oleh malaikat-malaikat yang mencatat amal buruk kalian, itu ya gara-gara saya. Maka minta tolong dimaafkan, minta tolong diridhoi dan minta tolong direlakan atas segala kesalahan saya. Sebaliknya apabila orang tua, masyarakat, dan teman-teman kalian melihat kalian melakukan perbuatan yang baik, maka semata-mata bukan gara-gara saya, tapi semata-mata gara-gara kalian husnudzon kepada saya. Gara-gara kalian percaya sama saya menyampaikan hal yang baik, itu gara-gara husnudzon kalian. Kalian husnudzon sama saya mengajarkan hal yang baik, terus kemudian kamu tiru, yang semata-mata kebaikan itu bukan dari Gus Ali, tapi sumbernya dari Allah. Sehingga yang menggerakkan hati kalian ya Allah, yang memberikan taufik kepada kalian ya Allah, yang memberikan hidayah kepada kalian ya Allah. Ahmad Rifai bukan siapa-siapa di dalam kehidupan kalian. Sehingga kepada siapapun yang sedang tersesat, kepada siapapun yang sedang bingung kehilangan arah, kepada siapapun yang merasa hidupnya tanpa tujuan, kepada siapapun yang telah melakukan banyak kesalahan dan kemudian tergerak hatinya untuk memperbaiki itu semua, maka pintu dari hidayah selalu terbuka untuk kalian semua. Maka pintu saya selalu terbuka untuk kalian semua. Irji'i, pulanglah kalian semua ke sini. Ini adalah rumah kalian, ini adalah gubuk kalian, ini adalah orang tua kalian, ini adalah teman kalian, ini adalah orang yang peduli kepada kalian. Bahkan kalau ada lagu It's Only Me, itu ya cuman aku seorang yang peduli kepada kalian. Apapun yang sudah kalian kerjakan, apapun yang sudah kalian lakukan, sejauh apapun kalian tersesat, panggillah dari hidayah ke dalam kehidupan kalian. Insya Allah kita bareng-bareng lagi. Kita lupakan semua apa yang terjadi, kita bareng-bareng lagi. Dan kemudian bersyukurlah kalian kalau sampai suara ini sampai kepada kalian, kalau sampai video ini sampai kepada kalian, maka berarti Allah berkenan untuk menghendaki yang baik untuk kalian. Maka jangan tutup diri kalian dari kebaikan Allah, jangan tutup diri kalian dari rahmat Allah, sehingga dengan berkah itu, semoga kita semua insya Allah bisa hidup di jalannya Nabi Muhammad, jalan yang penuh kenikmatan. Sedangkan nanti pada saatnya nanti setelah kita sukses, setelah kita panjang umur dalam kesehatan dan kebahagiaan, kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah pula dan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, minta maaf.